Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita ketika kita menuntut ilmu agama dan mendengarkan hikmah kisah-kisah dari para pendahulu kita yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab ya seperti biasa, adab dalam berjelis ketika kita menuntut ilmu apabila kita sempat dan perlu kita amalkan ya, karena ini adalah sunnah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dalam keadaan berwudu. Semoga ketika kita menuntut ilmu atau mendengarkan ceramah atau kisah-kisah sahabat, kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu tersebut. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjut ya kisah dari kitab Fadilah Amal. Jadi kitab Fadilah Amal ini adalah kitab terjemah ya yang saya bacakan, yaitu tentang bab masih semangat anak-anak dalam memperjuangkan agama, yaitu kisah ke-13, kisah keberanian Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an, yaitu pada tahun 26 Hijriyah. Gubernur Mesir pertama adalah Amr bin As radhiyallahu an yang diganti oleh Abdullah bin Abi Syar radhiyallahu an. Ia membawa 20.000 pasukan untuk melawan tentara Romawi, sedangkan pihak Romawi telah mempersiapkan 200.000 pasukan. Masya Allah. Sebuah pertempuran yang sangat dahsyat ya. Ketika itu Jarjir ya, pemimpin Romawi mengumumkan bahwa barang siapa dapat membunuh Abdullah bin Abi Syar radhiyallahu an, maka akan dinikahkan dengan anaknya serta diberi hadiah 100.000 dinar. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma yang mengetahui pengumuman tersebut berkata, "Kita tidak perlu khawatir, kita juga dapat mengumumkan kepada mereka bahwa barang siapa dapat membunuh Jarjir akan dinikahkan dengan anaknya dan akan diberikan hadiah 100.000 dinar serta akan dijadikan pemimpin di kota tersebut." Singkatnya, kedua pasukan itu saling bertempur dengan hebat. Suatu ketika Abdullah radhiyallahu an melihat Jarjir sedang memerintah di belakang pasukannya. Di sisinya ada 2 hamba wanita yang memayunginya dengan bulu-bulu merak. Jadi sambil mengipas. Biasa kayak raja-raja Romawi biasanya ada dayang-dayang sebutannya ya. Ketika Jarjir lalai dan terpisah dari pasukannya, Abdullah radhiyallahu an segera menyerangnya. Jarjir menyangka bahwa orang yang mendekatinya itu adalah utusan untuk menyampaikan pesan damai. Namun setelah dekat ternyata orang itu menyerangnya dan memenggal kepalanya. Lalu kepalanya ditusukkan ke ujung tombak dan orang-orang hanya dapat menyaksikan peristiwa itu. Tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena pemimpinnya itu sudah biasa. Kalau misalkan waktu zaman perang pada zaman dulu itu ya, kalau sudah pemimpinnya itu dipenggal, semua itu otomatis tidak ada yang bergerak. Artinya siapa yang membunuh pemimpinnya atau pasukannya tadi, pemimpin pasukannya tadi, maka dialah yang dianggap pahlawan dan juga dianggap orang yang menggantikan kepemimpinannya ya. Faedah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma pada saat itu masih sangat muda. Ia adalah anak muhajirin pertama yang lahir setelah hijriyah. Kelahirannya disambut gembira oleh seluruh kaum muslimin, sebab sudah setahun belum ada seorang pun dari kaum muhajirin yang melahirkan anak laki-laki ya. Sehingga kaum Yahudi mengaku bahwa mereka telah menyihir kaum muhajirin agar tidak melahirkan anak laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak biasa menerima baiat dari anak kecil, tetapi beliau menerima baiat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma pada usia 7 tahun. Jadi masih sangat kecil ya, masih anak-anak ya. Ketika perang tersebut terjadi, umurnya kurang lebih 24 tahun. Jadi masih muda sekali ya. Pada usia yang sangat muda, ia dapat menembus 200.000 pasukan musuh lalu membunuh panglimanya. Bayangkan kan.
Apa yang ia lakukan tersebut bukan hal yang sepele, karena itu hal yang sangat luar biasa. Terkadang kita melewati 1-2 orang musuh, kita tidak mampu, tapi dia mampu melewati 200.000 lebih pasukan dari musuhnya itu. Semoga kisah ini mendapatkan ya, supaya kita dapat mengambil hikmah dan kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.